Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Shalom. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pemilu. Tapi pemilu pertama yaitu pada tahun 1955. Namun sebelum lanjut ke materi selanjutnya, izin kami memperkenalkan diri. Saya Minar Gabriel Tarigan. Saya Okira Udrey. Saya Divus Mahata. Saya Tribus. Baik, untuk penjelasan kami selanjutnya mohon waktu dan kesempatannya agar lebih kondusif ke depannya. Adapun rumusan masalah kami di sini ada 5. Yang pertama, mengapa pemilihan umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955? Lalu yang kedua, seperti apa perencanaan pemilihan umum tahun 1955? Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955? Dan yang keempat, apa hasil pemilihan umum tahun 1955? Dan yang terakhir, apa penyebab kegagalan penyusunan Undang-Undang Dasar baru? Baik, sebelum sampai ke sana, kenapa sih harus tahun 1955? Padahal kan Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kenapa 10 tahun setelah itu baru ada pemilu pertama? Nah, ternyata faktanya teman-teman, 3 bulan pertama setelah Indonesia diproklamasikan untuk merdeka, pemerintah sudah memiliki keinginan untuk menyelenggarakan pemilu, yaitu pada awal tahun 1946. Namun hal ini tertunda 10 tahun. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu, awal-awal kemerdekaan Indonesia banyak terjadinya pemberontakan di Indonesia. Ulang. Jadi mengapa sih pemilu pertama itu pada tahun 1955? Mengapa tidak 1945 pada saat Indonesia merdeka? Padahal rentang waktunya sudah 10 tahun sejak Indonesia merdeka. Dan ternyata kemerdekaan itu bukanlah akhir dari segala permasalahan, namun awal. Karena kita menghadapi permasalahan dalam negeri kita sendiri. Seperti yang kita tahu, awal-awal kemerdekaan Indonesia banyak terjadi pemberontakan di dalam negeri seperti gerakan separatisme, DITI dan lain sebagainya. Nah, awalnya pemerintah sudah memiliki rencana untuk melakukan pemilu. Mereka merencanakan pemilu ini diadakan pada tahun 1946. Namun karena permasalahan tadi dan juga karena ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu ini, karena belum tersedia perangkat perundang-undangan yang jelas untuk mengatur pemilu, dan juga rendahnya keamanan negara, seperti yang saya bilang tadi, banyaknya pemberontakan yang terjadi di dalam negeri, sehingga pemilu ini dilaksanakan 10 tahun setelah itu baru bisa. Dan juga pada rencana pemilu 1946 awalnya terdapat pada maklumat 10 atau maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945. Maklumat ini menyebutkan bahwa pemilu 1946 ini akan dilakukan untuk memilih DPR dan MPR, tidak menyebutkan untuk memilih Dewan Konstituante. Dewan Konstituante itu merupakan dewan penyusun undang-undang, karena kita membutuhkan undang-undang dasar baru pengganti undang-undang dasar sementara. Nah, lalu pada pemilu 1955 berbeda dengan pemilu yang direncanakan di maklumat 10. Karena di maklumat 10 tadi dibilang DPR dan MPR. Nah, pada 1955 ini dilaksanakanlah pemilu untuk memilih DPR dan juga anggota Dewan Konstituante. Berikut untuk mengapa alasan untuk rumusan pertama. Lalu bagaimana sih persiapan pemilu 1955? Untuk tahu lebih lanjut kita dengarkan penjelasan dari teman kita, Okira. Selanjutnya adalah persiapan pemilu pada tahun 1955. Pemilu pada tahun 1955 diselenggarakan oleh 3 kabinet, yaitu Kabinet Wilopo, Ali Sastromajo, dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, pemilu pada tahun 1955 berhasil diselenggarakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dan disampaikan ke parlemen pada pertengahan Oktober. Yang kedua, untuk menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955 dibentuklah badan-badan penyelenggara yang dinamakan Badan Pemilihan Umum Indonesia. Nah, itu tersebar di setiap daerah seperti ibu kota maupun kabupaten. Hal ini terdapat pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1954. Nah, yang terakhir, pemilu 1955 terselenggara dengan baik. Bisa kita lihat, pemilu pada tahun 1955 mendapat sambutan hangat dari masyarakat
masyarakat dengan jumlah masyarakat lebih dari 39 juta orang yang mengikuti pemilu. Nah, dari situ dapat disimpulkan hasil pemilu di Indonesia menunjukkan bahwasanya PNI, Masyumi, NU, serta PKI adalah partai besar yang mempunyai pengaruh besar kepada masyarakat. Nah, setelah ada persiapan, tentunya ada pelaksanaan agar pemilu ini terjadi. Bagaimana pelaksanaannya? Untuk tahu lebih lanjut akan dijelaskan oleh Diva. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955. Kesadaran untuk menciptakan demokrasi mendorong masyarakat menuntut diadakannya pemilihan umum. Persiapan pemilihan umum dirintis oleh Kabinet Ali Sastrodjoyo I pada bulan Mei 1954. Pemerintahan membentuk panitia pemilihan umum. Panitia tersebut merencanakan pelaksanaan pemilihan umum dalam 2 tahap, yaitu yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Tahap yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Lalu pelaksanaan pemilu. Yang pertama, salah satu tujuan utama pemilu 1955 adalah memilih anggota DPR dan anggota konstituante untuk menyusun undang-undang dasar tetap. Yang kedua yaitu pemilu 1955 dilaksanakan oleh pemilihan Indonesia, anggotanya paling sedikit 5 dan paling banyak 9, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Lalu yang ketiga yaitu 39 juta rakyat Indonesia menggunakan hak pilihannya pada pemilu 1955. Mereka datang ke tempat pemungutan suara. Baik, jadi teman-teman, pada masa ini sebenarnya didata bahwa kurang lebih 43 juta masyarakat Indonesia layak untuk memilih. Namun seperti masa sekarang pasti ada orang yang golput, jadi yang memilih hanya sekitar 39 juta. Lalu untuk untuk rumusan masal berikutnya, yaitu hasil pemilu. Dapat kita lihat di sini ada 4 partai yang memiliki mendapat suara tertinggi, yaitu ada PKI dengan 32 kursi, NU dengan 47 kursi, PNI 58 kursi, dan Masyumi yaitu 60 kursi. Dan juga hasil dari konstituante PKI, NU, PNI, dan Masyumi juga. PKI dengan 80 kursi, NU 91 kursi, PNI 112 kursi, dan Masyumi 119 kursi. Lalu ada penyebab gagalnya mengapa undang-undang dasar baru ini gagal untuk disusun. Karena kita sangat membutuhkan undang-undang dasar baru untuk mengganti undang-undang dasar sementara. Untuk tahu lebih lanjut, kita dengarkan penjelasan dari teman kita, Gregorius. Jadi di sini kalian akan tahu secara detail, jelas, padat dan singkat kenapa UUD tahun 19 tahun itu terjadi kegagalan. Jadi yang pertama, konstituante mempunyai tugas merumuskan UUD yang baru sebagai ganti UUD 1955. Para dewan sidang pada tanggal 10 November 1956 dan sampai 1958. Jadi selama 2 tahun itu belum ada kemajuan apapun. Setelah itu, di dalam sidang itu banyak perdebatan yang berujung dalam jalan buntu dan mengakibatkan krisis politik. Selanjutnya, dikarenakan berujung jalan buntu dan mengakibatkan krisis politik, dilakukan pemungutan suara sebanyak 2 kali pada tanggal 29 Mei 1959 dan 2 Juni 1959. Tapi dikarenakan quorum tidak terpenuhi, reses pun diputuskan dan reses itu berlangsung selamanya. Nah, jadi teman-teman, karena kegagalan dari lembaga-lembaga yang terpilih, sehingga membuat Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden, yaitu pada 15 Juli 1959 bahwa konstituante dibubarkan dan ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pemilu 1955 ini tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada 5 tahun berikutnya, yaitu pada 1960 tidak dilanjutkan. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959 dikeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante
Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu. Jadi DPR yang terpilih tadi dibubarkan oleh Soekarno karena kinerjanya seperti yang dibilang tidak sesuai, tidak ada menghasilkan apapun. Nah, DPR ini juga dibubarkan karena mereka sebelumnya menolak RAPBN, yaitu DPR hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari 44 miliar. Lalu karena DPR yang terpilih ini dibubarkan, maka Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 9 Juli 1959 membentuk DPR gotong royong atau DPR-GR dan MPR sementara atau MPRS, yang semua anggotanya ini diangkat oleh Presiden. Jadi Presiden dalam masa itu mengeluarkan 2 dekret, yaitu yang 15 Juli dan juga yang 9 Juli. Nah, DPR-GR ini hanya bertahan kurang lebih 5 tahun. Lalu setelah itu DPR-GR ini juga digantikan dengan DPR-GR PKI, Partai Komunis Indonesia. Lalu pada Orde Baru, yaitu pada 1971 berakhirnya lalu setelah DPR-GR PKI masuk ke DPR-GR Orde Baru. Namun DPR-GR Orde Baru ini berakhir pada 1971, lalu kembali lagi dilakukannya pemilu untuk memilih DPR. Adapun tadi kan sudah disebutkan DPR-GR. Fungsinya DPR-GR ini yang pertama itu membuat undang-undang bersama dengan pemerintah. Lalu yang kedua menyusun APBN, dan yang ketiga melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari penjelasan kami hari ini, bahwa pemilihan umum tahun 1955 merupakan pesta demokrasi pertama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang melibatkan rakyat untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Namun partai terpilih tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Itu apa yang sudah kami jelaskan. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan Patrick. Jadi perkenalkan, nama saya Patrick dari kelompok pertama. Saya ingin bertanya, tadi kan kalian sudah menjelaskan mengenai DPR yang sudah dibubarkan sama Soekarno. Jadi aku ingin bertanya, menurut kalian bagaimana DPR yang diinginkan oleh Soekarno? Terima kasih Patrick. Apakah ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Oh ya, setiap kelompok ada satu. Tadi Patrick dari kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Di pemilihan pada tahun 1955 itu kan banyak partai-partai yang ikut berpartisipasi. Nah, jadi usaha apa sih yang dilakukan para partai itu untuk mensukseskan pesta demokrasi yang pertama ini? Bisa diulangi Mbak? Transmisinya. Iya, intinya. Apa sih yang dilakukan para partai-partai itu sebelum pesta demokrasi? Usaha-usaha apa yang mereka lakukan? Kampanye maksudnya. Oh, terima kasih. Untuk kelompok 3, silakan Ibu. Sebelumnya boleh minta tolong back dari satu ya ini. Itu kan dibilang sidang yang digelar oleh anggota konstitusi itu ada perdebatan. Itu maksudnya perdebatan antara siapa dengan siapa? Oke, baik. Lalu untuk kelompok 5, silakan kelompok 5. Tidak kelompok 6. Terima kasih, perkenalkan nama saya Natali Lesar dari perwakilan kelompok 6. Kami ingin bertanya, pada halaman 51 itu kan dibilang setelah pemilihan tahun 1955 terjadi
ketegangan dalam pemerintahan. Nah, apa sih ketegangan yang terjadi di dalam pemerintahan itu? Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan kelompok 5. Oke, saya berusaha dari kelompok 5. Jadi saya ingin bertanya apa perbedaan atau perkembangan pemilihan umum dari tahun 1995 dengan saat ini yang akan dilakukan di tahun ini Apa perbedaannya? dan perkembangan. Oke, terima kasih Jesse. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar saja. Oke. Terima kasih. Pos. Oh iya, silakan kelompok 7, maaf. Kelompok 8. Silakan kelompok 7 atau kelompok 8, siapa yang ada? Siapa duluan? Apakah sudah ada pertanyaan dari kelompok 7? Kelompok 8? Silakan, Kiran dulu. Itu kan waktu zaman pemilihan presiden pertama itu kalau nggak salah kan itu yang memilih itu perwakilan dari DPR atau lembaga legislatif atau lembaga apa gitu kan. Apakah dari pemilihan tersebut ada rakyat langsung yang memilih atau hanya perwakilan dari rakyat saja yang untuk memilih? Oke, baik, terima kasih. Untuk kelompok 7, apakah sudah ada pertanyaannya? Silakan Cindy. Saya Cindy, perwakilan dari kelompok 7. Tadi di kabinet kelompok tentang serangan separatisme. Itu gerakan separatisme, bentuk gerakan separatismenya itu bentuknya kayak mana dan kenapa harus angkatan darat yang baru ini yang baru itu? Oke, baik, terima kasih Cindy. Gak ada pakai apa ya? Baik, kami ingin langsung menjawab untuk DPR tidak menyetujui RAPBN. DPR hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dan 44 miliar anggaran yang ditunjukkan. Oke, mungkin jadi kan harapannya DPR ini menyetujui RAPBN. Dari 44 miliar RAPBN mereka hanya menyetujui 36 miliar. Lalu
seperti yang dibilang Om Bilang tadi, mereka tugasnya untuk membuat undang-undang bersama dengan pemerintah atau konstituante. Namun pada saat itu tidak ada undang-undang yang dihasilkan oleh mereka, maka instruksi parlemen memutuskan untuk mereka itu dibubarkan. Seperti itu kan? Apakah jawaban dari kami dapat diterima? Untuk pertanyaan yang kedua dari Deborah, pemilu 1955, usaha apa yang dilakukan oleh pan partai untuk seperti kampanyenya maksudnya seperti itu? Untuk jawabannya akan dijawab oleh Iva. Baik, usaha yang dilakukan itu pastinya kampanye kan. Karena seperti yang kita ketahui, zaman dulu itu berbeda kan dengan sekarang. Jadi usaha yang dilakukan orang itu mungkin kampanye dari orang ke orang. Karena zaman dulu itu belum ada sosmed yang sekarang kayak apa-apa itu langsung tersebar ke semuanya. Jadi orang ke orang itu. Baik, dapat diterima. Terima kasih Deborah. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga dari Indri, tadi dijelaskan di sini bahwa sidang yang digelar oleh anggota konstituante selalu diwarnai dengan perdebatan yang panjang dan sengit. Lalu Indri bertanya, perdebatan antar siapakah itu? Itu akan dijawab oleh teman kita Gregorius. Nah, jadi yang berdebat pada rapat itu ya dari antara dewan itulah. Semua yang bersangkutan dalam rapat itu berdebat untuk menunjukkan satu tujuan. Tapi perkara banyak masalah dalam perdebatan itu tidak ada hasilnya. Dapat diterima? Terima kasih Indri. Seperti ingin menambahi, seperti rapat DPR pada saat ini kan itu dari beberapa bagian kan ada tuh. Namun karena untuk menyatukan berbagai pikiran itu kan sulit sehingga ditemuilah selalu perdebatan dan jalan buntu untuk menyusun undang-undang itu seperti itu. Apakah dapat diterima Indri? Terima kasih. Lalu untuk pertanyaan yang kelima yang ditanyakan oleh Jose, apa perbedaan pemilu 1955 dengan yang ada pada saat ini? Jadi sistemnya pada pemilu 1955 itu menggunakan sistem perwakilan proporsional. Nah, di sini Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah pilihan. Setiap daerah mendapat setiap daerah ini ada jatah-jatahnya gitu. Jadi setiap daerah mendapat jatah minimum 6 kursi untuk konstituante. Ini jatah yang dimaksud untuk jatah anggota dewannya ya, yang berhak untuk menjadi caleg gitu. Jadi untuk konstituante itu ada 6 kursi dan untuk parlemen atau DPR itu ada 3 kursi. Dan pemilu 1955 ini terdapat kurang lebih 43 juta penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Seperti yang dijelaskan tadi, namun hanya 39 juta yang ikut. Berbeda dengan saat ini, kita sudah ada sekitar berapa penduduk kita? 247 lebih kan juta. Dan pasti pemilih juga lebih banyak. Dan dari segi sistemnya, perbedaannya dengan yang lalu dengan yang sekarang itu, yang sekarang sudah menggunakan sistem proporsional terbuka, yaitu sistem perwakilan proporsional yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih secara langsung. Sedangkan yang tertutup tadi yang pada tahun 1955 itu setiap partai menyajikan daftar kandidatnya, jumlahnya ini lebih dari kursi yang tersedia seperti itu. Mungkin seperti itulah yang bisa kami jawab. Kurang lebih kami mohon maaf. Apakah Jose bisa menerima jawaban dari kami? Terima kasih Jose. Lalu untuk pertanyaan yang dari Geraldo yang ketujuh yaitu yang memilih DPR atau legislatif, apakah pada saat itu rakyat yang memilih langsung atau bagaimana? Pada saat itu DPR atau legislatif ini dipilih secara langsung. Seperti saat ini juga Pak Bi. Jadi ada TPS-TPS yang tertentu. Jadi di dalam satu TPS pasti mereka memilih daerahnya tertentu, sudah ditetapkan seperti itu. Jadi rakyat memilih langsung, sama seperti yang ada tadi. Apakah dapat diterima jawaban dari kami? Terima kasih. Lalu untuk pertanyaan yang ke-8, Kabinet Wilopo terjadi separatisme. Separatisme apakah itu dan mengapa harus Angkatan Darat yang turut serta untuk menangani itu? Baik, akan dijawab oleh Ovira, mungkin akan tentu. Terjadi pada Kabinet Wilopo
Dan kenapa harus Angkatan Darat yang turun tangan? Karena kan seperti yang kita tahu pada materi sebelumnya bahwa untuk menangani pemberontakan itu kan ada dua sistem cara ya. Ada sistem cara pendekatan atau secara mufakat, lalu ada yang cara gerakan TNI gitu. Itulah intinya. Jadi karena gerakan musyawarah itu tidak tercapai sehingga Angkatan Darat turun tangan untuk menangani itu agar pemberontakan ini dapat segera teratasi. Apakah jawaban dari kami dapat diterima oleh sini? Terima kasih. Mungkin semua pertanyaan sudah terjawab. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oh iya, maaf Natali. Bahwa untuk pertanyaan Natali pada halaman 51, jadi kita halaman 51 teman-teman, apa ketegangan yang terjadi dalam pemerintahan pada saat itu? Seperti jawaban-jawaban dari pertanyaan sebelumnya, bahwa pada masa pemilu 1995 ini kita masih banyak mengalami yang namanya pemberontakan di dalam negeri, seperti yang DITII atau gerakan-gerakan lain lah, kan banyak tuh seperti materi yang kita belajar sebelumnya. Jadi karena pemberontakan itu pemerintah tidak terfokus pada kesejahteraan rakyat, jadi mereka fokusnya pada untuk menyelesaikan itu gitu. Jadi dalam pemerintahan ini tidak teratur sehingga terdapat ketegangan antara sistem pemerintahan kita. Mungkin sebatas seperti itu yang bisa kami jawab. Apakah Natali dapat menerima? Baik, terima kasih Natali. Baik, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.